Sudah ambil ancang-ancang dari bawah dan ternyata sampai sini macet. Dan jalannya ini bisa dilihat angle kamera saya, angle-nya sangat naik ya. Ini jalannya cukup, sudut kemiringannya cukup ekstrim. Kalian yang pernah lewat sini pasti tahu rasanya nanjak di sini itu gimana. Ini cukup ekstrim. Aku sengaja ambil agak ke belakang biar aman kalau ada depan yang mundur. Apakah si REV kuat nanjak? Simak videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mencoba weekend kita jalan-jalan karena si kakak sekolahnya full dari Senin sampai Sabtu, jadi bisa nih main bareng sekeluarga hari Minggu. Ini berangkat dari rumah udah jam 9 kurang, jam 8.30 lebih tadi. Ya, ini rutenya dari sini kita ke selatan, kita lewat terminal. Nah, ini terminal ke barat, ke barat Pentok. Sampai sini kita belok kanan, jadi lewat Magetan pinggiran nanti ya. Jadi ini lewat sini, ini mulus nanti sampai pertigaan, kita belok kiri arah Magetan. Ini jalannya welek. Ini udah mendingan, udah ditembel kemarin pas puasa. Nah, ini lubang-lubangnya udah minim, sebelumnya wes jalannya welek pol sini. Jadi dulu pas awal-awal punya REV, aku kalau ke Sarangan, ke Tawangmangu lewatnya Magetan Kota, nggak lewat sini karena sini itu jelek banget ya. Cuman sekitar 1,5 kilo 2 kilo sih, jelek banget ya. Terus habis itu ya jelek tapi nggak jelek banget, tembelan-tembelan kayak gitulah. Oh ya, kali ini aku nggak eko-ekoan, nggak santai. Intinya ini ngebut, jadi sering pakai mode normal dan mode sport, jarang pakai mode eco karena berangkatnya udah kesiangan, jadi biar cepat sampai. Biasanya aku kalau ke Tawangmangu itu yo santai-santai gitu, nggak terlalu ngebut. Kalau ini nanti bisa dilihat di videonya lah, aku salip-salip kendaraan banyak banget. Biasanya aku konstan di kisaran 55-60 gitu. Nah, kali ini 60 ke atas terus seringnya, jarang di bawah 60, kecuali pas jalannya jelek yang banyak tembelan gitu, yo lari ini di 50-an lah biar nyaman. Ini berangkatnya ngebut, kalau pulangnya agak pelan nanti, tapi pulangnya video ini nggak banyak tak masukkan. Kalau pas pulang anak-anak pas tidur, jadi biar mereka tidur pulas sampai rumah, tidurnya sejam setengah utuh, karena perjalanannya kurang lebih 90 menit dari rumah sampai Tawangmangu. Nah, ini jalannya di sini ya nggak jelek-jelek banget, ya nggak bagus. Ini banyak tembelan. Untung ini mobilnya udah pasang peredam full. Ini nanti tak agendakan minggu depan sekitar tanggal 10 pasang peredam tambahan, pasang foam. Aluminium foil yang ada foamnya itu, ketebalan 10 mili atau 8 mili ya kemarin belinya. Itu tak pasang di plastik-plastiknya gitu, di bagian door trim. Nah, ini jalan nanjak aku juga nyalip. Intinya perjalanan ini agak uji nyali karena biasanya memang sampai puncak itu, sampai mulai dari kalau lurus ngerong, kalau kanan jalur utama Sarangan Tawangmangu. Nah, di situ biasanya kalau weekend gini jam segini udah ramai banget. Aku kalau kesana biasanya weekend itu berangkatnya selalu setengah 7 atau jam 7 gitu, sampai sana jam 8, setengah 9 atau jam 9 itu belum rame kalau ke tempat wisata, karena ini cuman mau cari makan. Jadi yo berangkatnya agak siang, dan memang kesiangan karena pagi masih ada kerepotan di rumah. Ini di sini jalannya juga cukup nanjak. Nah, mulai di sini aku solap salip. Nih salip terus. Ini masuk masih kecamatan Parang ya. Parang menuju ke Poncol. Ini jalannya nanjak, tapi nanjaknya ini sedengan, ya ekstrim. Ini agak nanjak tajam di sini. Cukup berat di sini bisa nanjaknya. Nah, ini kalau di atas truk muatan besar, pick up atau mobil yang muatannya penuh, misalnya kehabisan napasnya di sini, dia ngoper di sini kalau mobil manual biasanya.
Nah, terus apesnya itu biasanya kalau di sini ketemu mobil yang agak tua, ngopernya itu kadang giginya mereka susah masuk, jadi agak terjeda. Nah, ini muatannya cukup berat ini L300-nya. Ini video tak percepat dulu. Ini kita salib L300 yang kosongan. Ini juga tanjakan cukup kategori sedang ke ekstrim ya untuk jalur sini. Ini tanjakan panjang lagi. Bisa dilihat ini motor Beat ini. Sampai sini dia mulai melambat, nah sampai sini. Kalau pakai REV di sini aman, tapi kalau pakai mobil bensin di sini pasti dia ngoper gigi dari 3 ke 2 atau dari 2 ke 1 kalau muatannya agak banyak. Target selanjutnya kita salib si Avanza itu yang di depan. Oh, ini aku banter, gak santai gitu. Aku salib-salib banyak kendaraan. Oh ya, ini tadi berangkat dari rumah 85%. Terus apa itu? Ini untuk sampai sini perbedaannya nggak banyak sih dari sebelumnya. Jadi selisihnya dari yang perjalanan sebelum-sebelumnya itu nggak banyak. Nah, ini sampai Poncol, puskesmas Poncol. Kita salib Avanzanya, ini mobilnya lelet banget. Depan ada Panther langsung yang kita ngiri. Enaknya mobil kecil gini ya, cuman 3 meter ngabisin bodi itu gelis cepet. Nah, ini setelah tadi Mas Poncol kita lurus mentok belok kanan, itu turunan kayak gini, turunan terus kita regeneratifnya on. Jadi ini baterainya ngisi lumayan lah ya, nggak banyak ya nggak sedikit. Jadi kekurang pintaran, kegoblokan lah menak ngomong. Kegoblokan REV itu salah satunya di BMS ya. Jadi BMS-nya itu kurang smart gitu. Nanti tak lanjutkan. Nah, ini serunya video ada di setelah ini. Ini aku udah pelan-pelan karena di depan itu ada beberapa mobil, aku biar bisa ancang-ancang. Nah, ini baru gas. Dan apesnya sampai ini, sampai setelah tikungan ternyata jalannya ini macet, berhenti di sini. Dan aku sengaja berhentinya di sini, nggak ikut di depan sana karena takutnya depan itu nanti agak mundur atau gimana, supirnya kurang mahir atau gimana. Jadi ya lah, berhenti di sini cari aman. Kalau di depan ada indikasi mundur, aku ya bisa mundur. Nah, ini tanjakannya ekstrim ya di sini. Dan di sini aku mau buktikan sekalian karena ini momennya pas, jadi aku sekalian cerita. Dari berhenti seperti ini kita tancap gas bisa. Ini di sela R3 ini, karena R3 ini ya dia cari momen yus. Inilah bendisik. Dan ternyata bisa. Ini tanjakannya ekstrim. Kalau kalian ke Tawangmangu lewat sini dari Ponorogo pasti tahu. Ini bisa dilihat dari angle kameranya yang sampai ndangak menghadap ke atas sampai menyorot rumahnya itu seperti itu tadi ya, bisa terlihat jelas ya. Nah, di sini salib-salib dilihat saja videonya. Aku sambil cerita melanjutkan masalah BMS tadi. Jadi salah satu kegoblokan si REV itu di BMS-nya, dia nggak bisa mengakumulasi dari cara kita ngegas dan ngerem dan lain sebagainya seperti itu ya. Jadi pokoknya si REV itu 1% 3 kilo gitu. Terus kalau kita regeneratif seberapa banyak pun persentase baterainya nggak nambah. Nah, itu yang paling nggak tak seneng itu. Jadi dari Tawangmangu, dari puncak itu, dari perbatasan Jawa Tengah itu kan jalannya udah landai. Dari situ sampai rumah itu persentasenya nggak berubah. Jadi kalau dari sana 32 maaf, sampai rumah juga 32, padahal perjalanannya 50 kilo lebih, hampir 60 kilo kalau kita lewat jalur alternatif yang nggak lewat kota. Kalau lewat kota itu 60 kilo lebih, selisihnya pokoknya 7 kilo. 55 versus 62 atau 63 gitu ya, komanya nggak hafal, pokoknya kurang lebih segitu. Nah, ini kita salib-salib dari tadi, bisa kalian simak videonya. Di sini ini padat merayap karena ini tikungan, dan di depan kayaknya biasanya ada bus atau kendaraan besar lainnya. Kalau weekend itu biasanya bus atau elf yang muatannya full, makanya
lelet di sini mereka pakai gigi satu, makanya di sini padat merayap. Kita perlahan-lahan kita salip satu-satu. Dan kadang yang bikin terhambat itu juga motor matic yang cc kecil, CVT. Kalau dibuat goncengan lewat sini tuh memang terasa lemot sih. Aku pernah bawa Vario 125 tak pakai boncengan sama temen, itu rasanya naik sini tuh nggak enak. Apalagi kalau nanti sudah di atas sarangan. Nanti tak jelaskan di area mana. Nah ini pokoknya tak salip-salip gitu. Torsinya enak pokoknya, bikin ketagihan. Makanya aku sangat sering naik ke TW pakai CR-EV dibanding mobil 1500 cc lainnya. Mobil 1500 cc apapun yang NA bukan turbo ya, ini sangat jauh lebih enak. Kita salip lagi, ini Mobilio satu, terus depan ini Brio. Nah kita salip, dan ini kita agak terkendala karena ada motor juga pengen nyalip tapi menutupi jalan. Nah di sini ini tanjakannya itu ekstrim banget ya, di area Xavier. Dari tadi minimarket atas Telaga Sarangan terus belok kanan. Ini ada Convero, kita salip. Video ini tak percepat. Ini ada Avanza, kita eksekusi lagi, kita salip lagi. Enak ini nanjak berat ini. Bisa dilihat dari sudut angle kameranya ya. Di sini itu juga berat. Nah ini sampai Sarangsari itu tadi udah menurun. Ini nanjak di sini juga cukup berat ini. Sebelum Bahjo Resort atau jalan cabang. Kalau kiri itu Trabasan jalur lama, kalau yang lurus jalur baru. Ini ketemu Pajero. Kalau Pajero lewat sini apalagi yang Dakar wis enteng. Karena dulu pernah bawa Hyundai H1, mobil sebesar itu dengan penumpang yang dulu banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang, itu enak sih an. H1 Matic pernah punya sebentar, habis itu tak jual. Enak. Nah REV itu rasanya kurang lebih mirip kayak gitu, cuman ini nggak ada transmisinya. Aku itu berharap sebenarnya ada mobil listrik yang ada 3 transmisinya, jadi gigi 1, gigi 2, gigi 3. Jadi ibaratnya gigi 1 ya kayak mobil gigi 1 kalau untuk ekstrim gitu. Kalau gigi 2 normal untuk jalan-jalan kota-kota. Kalau gigi 3 di tol itu kita bisa cruising seperti mobil gigi 5 gitu. Nah ini jalan nanjak lagi dan dipaksa untuk hampir berhenti. Kita nggak berhenti sampai berhenti kayak yang di bawah tadi yang sebelum tikungan. Ini masih jalan pelan aku. Ada bus yang nggak kuat nanjak lagi di sini. Kalau tadi kuat cuman merayap, kali ini benar-benar berhenti. Nah itu keneknya bawa ganjel ban itu, mau ganjel roda sebelah kiri, bisnya nggak kuat. Oh ya, mau ceritanya masalah apa ya sebelum bahas itu. Setelah ini sudah sampai atas, sudah sampai perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur. Jadi kalau pulang itu dari sini misalkan 32 atau 40 sekian atau 50 sekian itu sampai rumah ya sama seperti itu. Jadi regeneratif brakingnya itu bagus. Kalau dulu-dulu pas awal-awal itu aku sering kehilangan regeneratif braking. Jadi pas kita ngerem terlalu dalam sampai ABS-nya nyala, ABS opo ESC-nya nyala ya, ESC kayak itu regeneratifnya tiba-tiba hilang, dia ngelos. Jadi kayak mobil posisi gigi netral. Jadi sekarang udah sering lewat situ, udah mengenali si REV, jadi regeneratif brakingnya aku maksimal, jadi nggak pernah kehilangan. Kalau turun dari Tawangmangu sampai ke Magetan itu sampai ke Ponorogo pokoknya nggak pernah kehilangan regeneratif braking. Ya ada trik-triknya sih biar nggak kehilangan. Jadi kalian itu ngelemnya perlahan. Kalau mode regeneratif brakingnya strong, misalkan kita lepas gas, dia itu jalan di 40 gitu ya, dia dapat 7 atau 9 kWh atau 10. Nah kalau kita tambah rem dikit-dikit itu dia nambah bisa sampai 13-14. Kalau kita kecepatannya lebih atau di turunan, dia itu bisa sampai 19.
walaupun kita tambah rem. Jadi remnya itu dimasukkan ke regenerative braking, selebihnya baru kampas rem itu bekerja dengan beneran. Jadi yang tak suka itu salah satunya dari CR-V itu, pas turun kita injek rem itu nggak langsung kampas remnya bekerja ekstra. Jadi dia itu udah punya sensor, kalau kita injek gitu dinamo motor listriknya itu bekerja lebih ekstra untuk ngecas si mobil, untuk mengisi daya mobil. Jadi bisa terisi lebih banyak. Jadi kalau pas turunan gitu sering aku dapat 14 sampai 19 gitu. Maksimal di 19 kalau nggak 20. Seingatku segitu dapatnya maksimalnya. Nah, ini sudah selesai makan. Kita di sini kurang lebih 1 jaman. Cukup rame ini. Rumah makan tempatnya bagus, harganya termasuk murah. Masakannya enak. Sop iga sama sop buntut recommended pol. Gak ada lawan. Biasanya dulu itu di Bu Ugi sekarang itu udah mahal 45.000 belum dapat nasi. Kalau di sini 45.000 udah dapat nasi. Terus empeng linjonya, kerupuk empengnya itu dapatnya banyak. Ini untuk video pulang tak percepat semua. Jadi aku sampai rumah makan Delau Bistro, baterainya masih sisa 37%. 37 36 gitu Pak ya. Lupa, nggak tak foto, nggak terdokumentasikan. Terus kita nanjak sampai atas lagi ya, ini itu baterainya 32%. Jadi perjalanan kali ini sangat boros. Biasanya aku itu ke Tawangmangu, nah sampai sini itu baterainya 32%. Biasanya aku ke Tawangmangu cuman habis baterai kurang dari 50%. Pokoknya ini 45 sampai 47 48 gitu, kurang lebih gitu pokoknya di bawah 50%. Nah kali ini aku habis 53 karena ya jalannya macet. Aku nyalip ekstrim gitu. Nah ini jalur lama. Kalau tadi yang tak bilangin habis nanjak cukup ekstrim, kita lurus itu jalur baru yang mulus. Nah kalau kita belok kiri tembusnya ini nanjak ekstrim banget. Aku belum berani sih bawa ARV ke sini karena kalau sampai ada mobil berhenti terus aku ikut berhenti di belakangnya terus ngegas, takutnya si RV-nya nggak bisa jalan karena nanjaknya ekstrim terus nafasnya minim. Kalau nggak ada mobil berhenti sih aman seharusnya, tapi sudah cari aman karena jalannya kecil, tempat menepi nggak ada. Nah ini sampai rumah 32%. Sekian dulu ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.